Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di hari ke-82 menjelang ulang tahun RPK yang ke-55. Kita bersyukur hanya karena anugerah Tuhan, Ebenezer. Sampai saat ini menjelang 82 hari lagi RPK ulang tahun, Tuhan masih menyertai RPK dengan segala masalahnya, dengan segala naik turunnya RPK. Tapi anugerah Tuhan melebihi daripada kesusahan. Puji Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menopang RPK, siapa lagi? Menteri, presiden, nggak ada. Siapapun tidak ada yang bisa pegang RPK selain Tuhan. Puji Tuhan, biarlah RPK berserah terus menjelang ulang tahun yang ke-55. Kita terus berdoa, Bapak Ibu Saudara, untuk RPK terus menjadi saluran berkat bagi Injil Yesus Kristus yang membawa kepada hidup yang kekal. Ya. Bukan membawa kesenangan jasmani, emosi saja. Wah, ini enak nih ada RPK mengantar tidur. Bukan hanya tidur. Kalau Anda tidur kemudian tidak bangun selamanya, jadi apa? Jadi gawat sekali. Biarlah tidur karena nyamanlah jiwaku. Masih ingat lagu It is well with my soul. Orang yang bekerja keras di dalam Tuhan pasti tidurnya enak. Kecuali memang ada masalah ya. Ada masalah insomnia, penyakit yang Tuhan pasti sembuhkan. Atau ada masalah lainnya. Biarlah tenang, bangun pagi juga segar dengan berkat yang selalu baru tiap pagi. Ingat, berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Itu yang selalu kita ingat. Bagi saya pribadi, bagi Anda juga. Tidurlah di dalam tangan Tuhan, di dalam berkat Tuhan dengan ucapan syukur, dan minta ampun dosa. Karena pasti dari pagi siang ada sesuatu kesalahan, kejahatan, dosa yang tersembunyi yang kita lakukan. Biarlah Tuhan selalu membersihkan kita. Melalui 3 hal, masih ingat? Darah Yesus Kristus, firman Tuhan, dan Roh Kudus sendiri. Hanya 3 yang bisa membersihkan. Nggak ada yang lain. Nggak ada dengan cara puasa, dengan cara nangis-nangis di gereja. Hanya 3 yang membersihkan. Tapi yang membawa kepada hidup kekal hanya Yesus Kristus. Amin. Dalam perjalanan kita, setelah kita bertobat dan lahir baru, kita perlu terus dibersihkan. Ya, kecuali siapa? Kecuali satu-satunya yang tidak perlu pembersihan. Siapa itu? Penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Benar, begitu. Siap. Dia nggak perlu melayani, nggak perlu dibaptis, nggak perlu katekisasi, nggak perlu kasih perpuluhan, nggak perlu apapun, nggak ada. Hidup suci nggak ada, berbuat Roh Kudus nggak perlu. Langsung naik. Dia tidak mengalami apapun yang Anda dan saya ngalamin sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen sejati. Benar ya? Menghadapi semua. Demikian juga RPK. Kiranya Tuhan menolong kita. Sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama menyerahkan acara ini ke dalam tangan kuasa Allah Tritunggal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba bersyukur ya Tuhan, karena belas kasihan-Mu saja Tuhan, acara ini bisa ada. Ya Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang mengikut acara ini sudah dipanggil, sudah bertemu dengan Engkau di kekekalan. Asalkan iman mereka terus kepada Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya, tidak lari, tidak kemanapun. Karena pelayanan kami, kesibukan kami di gereja, bukanlah tanda akan menerima Yesus Kristus atau tanda lahir baru. Tapi hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah Roh Kudus yang berikan. Biarlah Engkau pelihara kami Tuhan, khususnya RPK Tuhan, khususnya hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu saja yang menguatkan, menghibur, melahirbarukan, karena Engkau ya Roh Kudus. Ampuni, sucikan urapi hamba yang hina ini Tuhan. Kiranya acara ini bagi hormat, kemuliaan Allah Tritunggal, salib Yesus Kristus ditinggikan. Melalui Engkau ya Roh Kudus, jagai mulut bibir hamba. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur banget untuk semuanya yang tadi saya katakan di dalam doa maupun pembukaan. Kenapa saya selalu mengucap syukur? Karena inilah yang Tuhan mau. Dan inilah yang selalu kita dengar setiap satu lagu yang count your blessing, hitung berkatmu satu persatu. Hitung berkat bukan berarti, depositoku naik, uangku ada, hutangku berkurang. Tabunganku oke, perhiasanku tambah, mobilku tambah, rumahku ada uang. No. Count your blessing bukan berkat spiritual itu saja.
Tapi count your blessing, berkat bahwa Bapak Ibu saya dipelihara Tuhan, khususnya iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Ya, kita lihat sendiri kasus akhir-akhir ini. Saya nggak ngomong, nanti dibilang Mariot banyak ngomong kritik pemerintah, tidak. Saya hanya ngomong bagaimana, ingat, politik, militer, ekonomi, agama, apapun yang ada di dunia ini, segala kebenaran adalah milik Kristus dan takluk di bawah kaki Kristus. Amin. Itu pegang baik-baik. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau masuk politik, mau masuk militer, mau masuk baik TNI, Polri, silahkan. Jangan takut, wah ini apa susah. Enggak. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang baik, itu pun diterima. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang bisa menerima. Mungkin nepotisme, bapaknya jenderal atau mamanya kolonel atau apapun, mungkin oknum segelintir saja. Tapi biarlah anak-anak Tuhan ada di situ. Dan kebenaran Kristus dinyatakan. Amin. Supaya tidak sembarangan memakai kuasa, memakai kekuatan apapun untuk melakukan penganiayaan atau penghilangan nyawa. Kira Tuhan tolong. Minggu kemarin tanggal 7 bulan 8, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur Pendeta Titus membahas dari 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5 pasal 1 semuanya tentang bagaimana Naaman disembuhkan dan Gehasi ditimpakan penyakitnya. Wow, semacam ada transfer. Kenapa menyebab gitu? Apa Tuhan kejam sekali gitu ya? Ingat ya, tentang 2 Raja-Raja pasal 5 itu tentang Naaman ini, orang ini adalah suatu cerita yang terjadi. Ini orang kafir, Bapak Ibu Saudara. Ini orang kafir yang mendapat berkat dari penginjilan seorang budak, wanita gadis yang ditawan mereka. Wah, ini Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan, menunjukkan bahwa saksi Kristus bukan hanya ada di kalangan Kristen saja. Siapapun bisa bersaksi. Kamu Kristen ya? Oke, aku bisa bersaksi. Apalagi sekolah-sekolah Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Banyak orang gampang bersaksi. Dalam arti, not only wording aja, bukan hanya mulut cerita atau kebaikannya, tapi bersaksi dari gaya hidupku gampang, nggak ada goncangan. Nah, apa yang terjadi dalam Naaman 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai habis. Naaman seorang jenderal hebat, tapi kena kusta. Hebat ya, panglima, tapi kena kusta. Beda sama dengan orang Yahudi, Ibrani. Udah jelas hukum Tuhan, udah jelas orang yang kusta tidak boleh dekat, apalagi menjabat, dikucilkan. Bahkan kalau dia ketemu orang keramaian, dia harus ngomong najis, najis, najis. Jadi orang yang mendengar langsung menghindar. Dia tidak boleh bergaul karena dia udah dikucilkan, itulah orang terkutuk. Tapi ini lain, ini orang kafir. Dia nggak mungkin dikucilkan, dirumahkan karena dia orang jenius. Pasti Naaman ini orang jenius jenderal, seorang panglima yang hebat. Maka itu raja terus memakai dia. Mungkin dengan rempah-rempah obat-obatan, mereka dulu nggak tahu. Jadi mungkin dengan jarak, social distancing dengan raja, dengan segala macam. Tapi otaknya jenius. Raja sangat sayang sama dia. Jadi di negara kafir, ingat ya, kafir berarti non-Yahudi. Bukan kafir orang yang di luar Kristen. Tidak, di luar agama gua, bahasa maaf ya kalau dibilang kasar ini, bahasa Betawinya di luar agama gua kafir. Bukan. Kafir atau Gentiles dalam bahasa Alkitab, bahasa aslinya dari sono-sononya adalah orang yang di luar umat pilihan, di luar Yahudi. Itu kafir, termasuk saya kafir. Kalau dilihat dari agama Yahudi. Nah, di dalam kafir, dengar baik-baik. Orang kusta nggak diapa-apain. Hadir-hadirlah, nggak masalah. Tapi di Yahudi jelas. Nah, dalam keadaan begini, bergumul Naaman, bergumul. Nah, karena kekuasaan rajanya hebat, mereka mengambil jarahan, termasuk budak-budak. Salah satunya ada orang Ibrani Yahudi yang percaya kepada Yehova, Allah Tritunggal. Dia percaya sama Allah Tritunggal. Dan percaya ada Nabi, the spokesman of God. Seorang utusan Tuhan, ambassador, duta besar Tuhan yang benar-benar sejati di daerahnya, di tempatnya. Dan dia tahu, Nabi ini hebat.
powerful. Karena dipakai Tuhan. Tidak main-main. Dan tidak ada uang-uangan. Dia tahu apa dia ngomong A terjadi. Dia ngomong B jadi. Dan ini disegani. Dan dia hidupnya menjadi sesuatu pelita. Sesuatu yang menjadi pancaran. Yang akan dinikmati orang yang mengenal Tuhan. Tapi juga banyak yang membencinya. Ingat ya, seorang nabi tidak populer di daerah asalnya. Benar nggak? Benar, Pak. Orang nabi tidak populer di asalnya. Apalagi daerah asalnya tahu, ini orang bekas brengsek, bekas penjahat, nggak tahu malu. Sok-sok khotbah jadi pendeta. Maka itu kebanyakan anak-anak Tuhan yang dari asalnya, yang tetangganya, temannya, keluarganya tahu ini orang brengsek, jadi hamba Tuhan pasti dikucilkan. Akhirnya Tuhan akan kirim jauh. Kemudian setelah namanya Tuhan tinggikan, mereka dengar, ya itu kan dari daerah kami, itu kan daerah kami. Waduh, baru mereka bangga. Itu dulu memang nakal, sekarang anak Tuhan. Ayo datang dong, ayo khotbah, ayo jadi saksi. Nah, di sini. Nah, para nabi-nabi ngetop. Setelah orang luar merasakannya, baru mereka minta. Seperti tabut Allah. Tabut perjanjian, Daud karena takut disitip di tempat orang. Begitu dengar, Daud, tabut Allah di mana berada, diberkati Tuhan. Orang-orangnya sukses, tidak kena malapetaka. Hebat-hebat. Daud sadar, berarti ada Allah berada. Dia tahu di mana Allah berada. Ingat ya, bukan musyrik ya, bukan karena tabutnya, tapi the presence of God, keberadaan Allah. Jadi jangan karena, wah ini keris sakti, ini salib dapat dari Yerusalem. Kita simpan baik-baik, akan terjadi berkat. No, it's not in material, bukan di materinya. Tapi dari firman Allah yang mengatakan, aku akan hadir berada di sana. Aku akan hadir bersama umatku berada di sana. Jadi apa yang diharapkan? Diharapkan adalah kehadiran Allahnya. Itu yang penting. Bukan benda. Hati-hati ya. Hukum kedua dilarang bentuk patung apapun. Kecuali Allah yang minta. Buat di ark, buat tabut Allah. Itu permintaan Allah. Buat ruang maha suci. Buat ruang suci. Semuanya jelas dari Allah perintahkan. Nah, karena perintah Allah inilah, makanya dengan baik-baik. Makanya Allah menyucikan, menerima apapun. Baik, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita lanjutkan. Kita dengar lagu pujian bagi Tuhan Allah Tritunggal. Amin. Silakan.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, lagu yang indah, pujian bagi Tuhan, yang tidak ada satupun mengerti bagaimana pujian itu bisa menjadi berkat bagi Anda dan saya. Ingat baik-baik, selalu saya jelaskan, lagu apapun yang berisi firman Tuhan yang sejati, dengar ya, firman Tuhan yang sejati yaitu dari Alkitab, nggak dari macam-macam. Bukan dari pengalaman pribadi para pendeta. Oh, aku merasa Tuhan berbicara padaku. Catat, tidak ada. Firman Tuhan tutup dari Kejadian sampai Wahyu, titik. Tidak ada lagi di luar itu. 66 pasal. Jangan tambah-tambah. Berdosa. Terkutuklah orang menambah ataupun mengurangi. Ingat, firman Tuhan kemudian melodinya sesuai dengan perjuangan iman yang membuat. Jadi jelas, ini lagu indah sekali. Demikian Allah mengasihi dunia ini. Yohanes 3:16. Begitu sering kita dengar. Begitu sering kita dengar. Tapi ini ayat. Lagu ini, lagu firman, pekabaran Injil. Banyak kejadian pada waktu setiap KKR. Sebelum berkhotbah. Ingat, sebelum berkhotbah. Dari zaman sejak reformasi. Sebelum berkhotbah. Lagu pujian diberitakan. Roh Kudus bekerja. Baru ngomong sedikit, mereka udah nangis minta ampun. KKR besar, baik Billy Graham, D.L. Moody, begitu banyak tokoh-tokoh pahlawan iman yang khotbahnya dimulai kuasa Roh Kudus dari lagu puji-pujian. Karena apa? Alkitab jelas mencatat dalam Mazmur. Ingat, puji-pujian umatnya dinaikkan dengan benar. Itu Allah bertahta. Kalau dia sudah bertata, mintalah. Kalau Allah bertata, berulang kali saya katakan, kalau Allah bertata, minta. Sama kalau Bapak Presiden Jokowi hadir di rumah Anda, minta. Jangan minta remeh-remeh, minta sepeda seberapa kali. Jangan. Minta yang benar dan adil. Pasti diberikan. Minta sekolah, kayak beasiswa, tapi rajin. Jangan minta harta. Wow, Bapak Presiden hadir. Sama orang-orang aneh saya pikir. Udah jelas Allah berkata, minta macam-macam. Minta rumah Tuhan. Minta tolong Tuhan. Minta keuntungan karena kami sudah go public. Minta keuntungan 30%, 50%. Orang gila. Mintalah. Sesuai dengan menu yang ada di Alkitab. Ketuklah, pintu akan dibuka. Mintalah akan diberikan. Mintalah. Tapi syaratnya sesuai kebenaran Tuhan. Inilah setiap pujian, ingat baik-baik. Hati-hati, maka itu selalu saya bilang, pujian, walaupun pujian itu untuk tentang Kristus, atau tentang Roh Kudus, atau tentang Bapa, tetap dalam pujian itu bagi hormat kemuliaan Allah Tritunggal. Amin. Inilah yang selalu saya camkan. Ini acara hymn and sacred music with sharing. Lagu puji-pujian, lagu hymn, lagu-lagu sakral, lagu apapun yang sesuai dengan melodi perjuangan iman dan firman Tuhan. Roh Kudus pasti bekerja. Amin. Karena itu miliknya dia. Termasuk acara ini. Kalau tidak ada Roh Kudus, acara ini hanya entertain biasa saja. Bahkan saya bisa mengatakan ini acara pengantar minum racun. Kalau tidak ada Roh Kudus, akan meracuni Anda. Dan meracuni saya untuk ke neraka. Masih di acara hymn and sacred music with sharing. Bersama saya Marihot Asitol. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Tentang Naaman, 2 Raja-Raja 5. Saya lanjutkan. Saya akan baca dari ayatnya ya di 2 Raja-Raja 5. Biar nanti bingung, wah Pak Mario asal ambil saja cerita macam-macam. Saya baca aja beberapa ayat, saya lompat-lompat. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya, berarti raja ya, dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, ingat ya, oleh Naaman ya, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, kena penyakit kusta. Tuhan jelas sekali. Tuhan jelas. Bahkan di dalam kitab Lukas pasal 4. Tuhan Yesus mengutip kejadian ini. Mengutip firman Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus sendiri, sang firman yang menjadi daging. Mengutip firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 4, ayatnya nggak saya sebut, kamu cari sendiri. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman,
seorang Syria itu. Bayangkan Tuhan Yesus mengutip betapa ajaibnya Tuhan. Itu Elisa sama dengan Elia. Begitu banyak janda di Israel. Kenapa Tuhan memerintahkan Elia ke janda di Sarfat, orang kafir pula. Udah janda miskin. Tuhan lain kali suruh janda yang kaya raya kek, atau yang hebat, yang punya apa. Jadi enak gitu loh. Nggak nyusahkan, ini udah hamba Tuhan, kagak ada duitnya, firman melulu. Maunya di tempat janda miskin lagi. Satu sekali buat masakan, semuanya janda dan anaknya mati. Yang benar dong, itulah Tuhan kita. Tuhan kita Allah yang ajaib. Dan tidak tahu banyak misteriusnya. Tapi yang saya tahu adalah Allahku adalah Allah yang hidup, berdaulat, dan berkuasa. Amin. Kita lanjutkan baca lagi sedikit ini. Nah ini, ada seorang gadis, ingat ya, waktu dijelaskan ayat 2, waktu orang Aram membawa tawanan, ada seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan dari istri Naaman. Ingat loh, dia nggak sebut nama gadis itu. Ini seorang pelayan, cewek loh. Di bangsa kafir maupun bangsa Yahudi zaman dulu, suara, informasi, kata-kata dari seorang wanita remeh. Nggak perlu didengar, kebanyakan levelnya level 0, nggak ada artinya. Yang paling tinggi kata-kata dari raja karena dia keturunan, titisan dari dewa. Wanita paling remeh. Kemudian ada yang remeh lagi kata-kata seorang gembala karena miskin, remeh, kata-kata tidak ada, kekuatan uneducated, nggak terpelajar, apalagi perempuan. Bayangkan, seorang dari gadis ngomong kepada nyonyanya. Saya bacakan ya. Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria. Ingat, masih di Samaria, Israel Utara, ibu kota Samaria, dan yang di selatan, ya udah ibu kota Yerusalem. Masih ada perpecahan. Kita belum sampai sana ekspositori. Dengar baik-baik. Ini wanita ngomong sama istrinya, wanita pula. Berarti kenapa seorang budak bisa ngomong? Budak tuh nggak boleh sembarangan ngomong, kecuali budak pilihan. Berarti anak gadis ini baik dan menjadi berkat, disayang seperti Yusuf. Seperti Esther, banyak anak-anak Tuhan. Anda yang Kristen, bekerja di tempat-tempat yang bukan Kristen, baik yang Islam maupun Hindu, Buddha maupun ateis, apakah Anda menjadi berkat atau menjadi gunjingan? Itu baru di sana. Bagaimana yang bekerja di tempat-tempat Kristen, sesama Kristen, apa Anda menjadi batu sandungan? Gak ada yang tahu. Ini cewek jauh-jauh tawanan, tapi dia disayang, bukan hanya disayang nyonyanya, tapi perkataannya dipakai Tuhan, diberkati, sehingga menggerakkan istri Naaman yang begitu mencintai suaminya, tapi dia tidak bisa mendekati suaminya. Dia sayang, tapi dia nggak bisa karena cacat suaminya. Yaitu apa cacatnya? Kusta, menjijikkan, bau mungkin, kita nggak tahu. Dia berkata, sekiranya pergi ke Nabi, dia bersaksi bagi Tuhan. Dan singkat cerita, ini istri ngomong, bayangin levelnya. Levelnya ngomong sama istrinya. Harusnya cewek ini takut loh. Ingat ya, ingat. Ini adalah negara, kerajaan di mana dia budak. Budak kalau salah, penggal. Jangankan salah, budak kalau nggak disuruh datang, penggal. Oh, langsung gitu loh. Nggak main-main, karena budak adalah barang yang remeh, yang hina. Diapain boleh, mau diperkosa, dibunuh, terserah. Mengerikan. Bayangin dia berkata, ada nabi Tuhan. Di Samaria, nabi itu bisa. Dia bilang ada nabi dari Tuhan, bukan dari Baal yang disembah mereka. Bayangin, saingan dewanya. Dan dia yakin, bukan ada si nyonya, maaf nyonya, beribu-ribu maaf sambil tunduk. Ada seorang nabi, mudah-mudahan si nyonya. Saya dengar-dengar nih, wah dia enggak mbak. Yakin pasti yakin ada nabi. Singkat cerita, Naaman langsung pergi. Jadi ini gadis itu berkata kepada nyonyanya, tentu perkataan itu sampai ke raja, karena kan Naaman harus pamit dong. Raja, gadis ini itu jadi taruhan. Taruhannya apa? Kepercayaan dia. Dan raja menyetujui, bahkan raja buat surat. Raja Aram menjawab, Raja Aram, baiklah pergi. Dan bahkan dia membuat surat.
Bayangin ya. Dia membuat surat supaya Naaman pergi. Singkat cerita, sampailah dia di Israel. Pasti kan G2G, government to government kan. Panglima, Bu. Panglima, bayangin. Jenderal kita, Panglima kita, Panglima TNI. Misalnya, Panglima TNI, Pak Andika. Sakit, pergi kemana kayak? Ke Amerika gitu. Tentu Pak Jokowi buat tulis surat ke Joe Biden. Joe Biden, ini Panglima saya. Dia sakit. Tolong beri yang terbaik. Karena saya dengar rumah sakit sana baik. Atau sama mantan presiden kita, Bapak SBY, pergi ke Amerika. Pasti presiden buat surat, urak-urak untuk ke sana untuk diperhatikan. Urak-urak ini dari rajanya di sana. Diterima, raja kaget. Bukan selidiki siapa nabinya, malah merasa dirinya aduh gawat. Ini cari gara-gara nih. Raja Aram, udah tahu siapa yang bisa menyembuhkan. Ini dibayangkan ya, di ayat ke-7. Sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan berkata, Allahkah aku yang dapat mematikan, menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, Raja Aram maksudnya, supaya disembuhkan penyakit kustanya. Tapi sesungguhnya, perhatikan dan lihatlah, ia cari gara-gara. Bayangkan, raja yang katanya raja tidak tahu ada nabi besar, murid yang dipercaya, dan estafet dari Elia yang begitu dahsyat kuasanya. Itu pun nggak tahu dia ada Elisa. Orang dengar udah tersebar kabar Elisa pengganti Elia. Bahkan dia melihat bagaimana Elia naik diangkat Tuhan. Bahkan dia begitu kuasanya hebat, tersebar di mana-mana dibanding dengan nabi-nabinya. Itulah raja. Tapi Elisa mendengar sebagai abdi Allah, dia dapat kabar dan Tuhan menggerakkan dia. Menggerakkan dia untuk berkata, bilang, titip pesan, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada nabi di Israel. Hebat ya. Dia tidak ngomong ada Tuhan, ada Allah sejati Israel, tapi dia bilang ngomong nama nabi. Ingat, nabi adalah utusan, ambassador of God. Berarti dia mewakili Allah. Ada Allah di Israel. Nanti kita lanjutkan, kita dengar dulu jam di RPK, dan lagu pujian bagi Allah Tritunggal setelah itu. Puji Tuhan. Silakan.
Puji Tuhan. Haleluya. Wow. Pujiannya indah. More love to thee. Makin mengasihi. Makin cinta pada Tuhan. More love to thee. Makin cinta pada Tuhan. Gimana kita makin cinta sama Tuhan? Gimana ya more love to thee ya? Saya selalu bilang, Tuhan, bagaimana makin cinta padamu? Sampai akhirnya Yesus mengungkapkan waktu dia datang. Kamu mau mengetahui, engkau mengatakan engkau mencintai aku, mencintai Bapa Surgawi, mencintai kami. Hanya lakukan perintahku. Itu aja. Orang banyak kan menyatakan cinta, bawa kado baik-baik, buat candlelight dinner, Valentine kasih sesuatu, kemudian ulang tahun diingetin, kemudian kalau sakit ditolongin. Wah, penuh cinta kasih. Itu tanda cinta? Ya, bisa. Tapi bagi Tuhan, Tuhan mengerti hati, Bapak Ibu Saudara. Mengerti hati. Kadang-kadang udah kasih kado ulang tahun, kemudian hitung-hitungan. Waduh, udah ya ini ulang tahun, happy birthday ya. Oh, sorry nih hitung-hitungan. Kemarin kurang duitnya, jadi pakai dulu. Kadang-kadang kado ulang tahun juga hitung-hitungan. Hitung-hitungan berarti setelah selesai, oke, duit kurang sekian juta. Oh, lucu ya? Ya saya juga melakukan itu sih. Kadang-kadang hitung-hitungan. Bapak Ibu Saudara, more love to thee. Bagaimana kita makin mengasihi Tuhan? Kalau bukan karena cinta kasih kita, yaitu melakukan perintahnya. Bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan yang begitu susah, begitu bertolak belakang dengan dosa, dengan kejahatan kita, dengan natur kita yang dosa ini. Hanya dengan kekuatan dan perbuatan Roh Kudus. Amin. Anda yang sudah lahir baru, sudah menerima Tuhan Yesus, kesulitan makin jelas, Bapak Ibu Saudara, makin jelas. Saya nggak usah ngomong dah. Makin Anda dekat sama Tuhan, makin mengatakan, I love you Lord, makin cinta. Setan juga makin cinta, makin suka menghancurkan Anda dan saya. Itu fakta, Bapak Ibu Saudara, fakta. Jadi, tahu resikonya makin kamu, makin Anda dan saya mengatakan, I love you Lord. Aku mengasihi Engkau Tuhan. And I will give my heart to worship you. Aku memberikan seluruh hidupku memuji Engkau. Setan juga bilang, I love you Mari Hot. I love you. Ayo sleep, tidur. Ingat, saudara, wala, makin begitu Bapak Saudara, makin begitu. Tapi Roh Kudus kiranya melindungi Anda, melindungi saya untuk hidup menyatakan, enyahlah engkau setan. Enyahlah engkau setan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. More love to thee. Makin mengasihi Tuhan. Makin melakukan, dalam mencintai, makin melakukan. Makin mencintai apa yang dia cinta. Membenci apa yang dia benci. Ini yang selalu saya minta doa. To love what God loves. To hate what God hates. That's synchronize your emotion with God. Mensinkronkan, menyelaraskan emosi kita. Seluruh hidup kita dengan emosi surgawi. Semua divine emotion. Semua kehendak Tuhan. Amin. Masih di Hymn and Sacred Music we sharing. Menjelang malam hari ini. Menjelang Anda tidur. Tapi masih mendapat firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Saudara. Lihat background saya kok begitu terbuka. Ini baru saya buka nih. Supaya yang telat mendengar. Yang udah dengar udah telat. Berapa puluh menit nih. Bapak Saudara. Saya bersyukur hari ini. Mohon maaf. Saya nggak bisa live, ini rekaman. Saya bersyukur, terima kasih untuk RPK, terima kasih Pak Calvin dan Bung Calvin dan Bung Arthur yang telah berada di sini. Saya masih sekarang ada di Penang, masih pengobatan setelah operasi tahun 2019. Masih ada yang banyak kurang sini, masih kesemutan. Tuhan izinkan setelah pandemik baru dapat jadwal hari ini. Kemarin saya flight. Tiba-tiba ini pesawat, saya nggak sebut brandnya pesawatnya, delay Bapak Ibu Saudara. Harusnya saya ambil flight sore, pulang sore, akhirnya saya bisa live dari Indonesia. Sekarang ini rekaman dilakukan sehari sebelumnya, tanggal 11. Karena besok flightnya delay malam, saya nggak sempat. Dengan seizin Tuhan, melalui perkenanan, menggerakkan hati Bung Calvin dan Bung Arthur, Bung Calvin sebagai GM, memberi keputusan boleh, saya bersyukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pengobatan besok masih fisioterapi. Semoga ada perubahan. Karena dokternya bilang ini akan ada operasi kedua lagi. Aduh, dari depan katanya ini leher saya tusuk lagi. Karena ada sesuatu yang masih menjepit. Tapi dicoba dengan fisioterapi sama beberapa obat. Kiranya
Tuhan Yesus memberkati fisioterapi besok 1 hari saja dan akan dilanjuti di Indonesia. Seperti saya bilang, NKRI harga mati. Masih ingat karena mau ulang tahun Indonesia ya, NKRI harga mati. Ulang tahun yang keberapa? Betul, ke-77 ulang tahunnya. Tapi waktu saya operasi berkali-kali saya katakan, rumah sakit harga bikin mati di Indonesia. Dan kiranya Bapak Presiden mendengar ini sekali lagi, dan Menteri Kesehatan yang baru setelah beliau Bapak Terawang, sama-sama baik. Tolonglah buatlah rumah sakit Indonesia yang reasonable. Saya nggak bilang murah, reasonable aja. Benar, bedanya 2-3 kali lipat di Penang. Dan yang kedua, buatlah fasilitas yang bisa mendukung kita. Siapa sih yang mau sakit? Benar. Jangan hanya bisa ganti nama. Ganti nama rumah sakit jadi rumah sehat atau apapun ganti nama. Ganti nama siapapun bisa. Tapi bisa nggak buat fasilitas yang bisa menunjang orang yang sakit menjadi sehat walaupun dia masih sakit, sehat mentalnya. Aku masuk rumah sakit, tapi itu rumah membuat kita sehat. Sehat jasmani maupun dompet. Please. Mau pakai BPJS, mau pakai asuransi, tolong yang punya rumah sakit. Apalagi yang Kristen orangnya, bertobatlah Anda. Ngitung cari duit. Walaupun dengan kasar apapun, bertobat. Dan dokter-dokter spesialis Anda, yang Kristen lagi. Apalagi kemarin yang dengar kesaksian yang mendapat khotbah, bertobat melalui pendeta almarhum Makapul Sagala. Ada dokter hebat. Bertobat kalau berani kasih tarif gede. Kalau bisa keluar suara. Biarlah Anda miskin walaupun Anda, wah Pak Mario saya keluar ambil spesialis, ambil doktor, ambil profesor, miliaran. Biar nyala setan. Tapi Anda di hadapan Tuhan berharga, melebihi dari pengorbanan luar. Bertobat. Saya ngomong ini karena saya mengalami susahnya di sini. Udah buang devisa, saya harus ambil cuti dan mereka baik-baik semua di sini. Saya kalau bisa dengan mulut saya promosikan, come on mau berobat, ke Penang berobat. Begitu baik, bersih, ramahnya, penginapannya nggak jauh-jauh lagi. Jakarta penginapannya jauh, yang mau jaga nggak boleh di rumah sakit. Di sini penginapannya juga, aduh harganya benar-benar harga yang reasonable, yang sangat masuk akal, nggak mahal. Kira Tuhan menolong Indonesia. Benar-benar rumah sakit membuat orang makin sehat. Bukan hanya ganti nama, tapi benar-benar berubah total. Revolusi, reformasi. Jangan revolusi lah, itu berdarah. Reformasi total. Baik di tubuh Polri sekarang ini. Dengan ditemukannya banyak kejanggalan. Biar Roh Kudus memakai Bapak Presiden. Walau belum mengenal Kristus, belum menerimanya. Tapi Bapak Kapolri. Untuk benar mereformasi di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Termasuk rumah sakit, direformasi. Termasuk para pemilik-pemilik Kristen. Apalagi yang ngaku sudah reform. Bertobat. Hanya itu yang saya minta. Terserah. Bagaimana? Ambil benchmark, jangan rumah sakit Amerika. Rumah sakit dekat tetangga aja. Penang. Kiranya Tuhan dipermuliakan di Indonesia. Kita kembali lagi, Bapak Ibu Saudara. Terakhir nih, saya mau jelaskan tentang Naaman. Setelah singkat cerita, bertemu dengan Elisa, Naaman. Ingat, 2 Raja pasal 5. Bertemu dengan Elisa, kemudian Elisa cuma nggak mau ketemu. Dia bilang, udah. Suruh bilang ke Sungai Yordan, cemplung 7 kali. Ini panglima gondoknya minta ampun. Marah-marah ngedumel sama pasukan ini. Apa tidak banyak sungai di negara kita lebih hebat dari Yordan? Aduh. Dengan ngedumel, tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tuh memakai orang-orang kafir yang nggak beriman, para prajurit yang setia pada dia, yang sayang padanya. Dibilang, hanya suara itu doang, masa nggak mau sih? Kita udah tanggung loh, bahasa Indonesia, bahasa kasar. Kita udah sampai sini loh, tanggung. Udah sampai sini tanggung. Ayo kita lakukan. Oh, sambil ngelundumel, tapi Roh Kudus terus bekerja. Taat, dia mau taat. Bayangkan ya, cemplung sekali. Satu berdiri. Ayo mari panglimaku yang tersayang. Sekali lagi, dia cemplung lagi. 2 kali. Enggak ada apa-apa. Mungkin dia ngomong lagi dalam hatinya, ampun, kayak di tempat kita ya,
sembur-sembur ludahi, cuy, sembar-sembur kayak atau goncang-goncang, kalau siram bunga atau apa, pakai sesuatu tindakan loh. Ini cuma ngomong doang, nyuruh, ampun, aku ini jenderal. Tapi Tuhan mau mengajarkan kedaulatannya, kuasanya melalui hambanya yang terbatas Elisa. Dia tahu kekuatan kuasa bukan dari dia, tapi dari Tuhan yang berfirman melalui nabinya. Firman Tuhan melalui pendeta. Ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudara, pendeta yang diberi kuasa sama Tuhan untuk menyembuhkan, bahkan menghidupkan orang mati sekalipun, langsung tunduk sama Tuhan. Langsung tutup pintu, jangan sombong. Penyalah setan. Saya bersyukur Tuhan tidak ngasih kuasa mukjizat begitu. Hanya Tuhan memberikan kuasa firman Tuhannya saja. Yang Tuhan berikan kepada pendeta Stephen Tong, saya minta Tuhan, kuasa firman pada aku saja. Aku nggak minta kuasa aneh-aneh. Mau bahasa lidah, kayak mau jungkir balik, mau menyembuhkan, tidak. Tapi kalau Tuhan kasih karunia itu, pada saat tertentu, suatu saat tertentu, aku pun bersyukur. Tapi setelah itu, tetap firman mengalahkan semuanya. Dia kembali, belum ada perubahan. Ayo, dia mohon lagi. Bayangin yang kedua, belum ada. Paling nggak ada kayak berubah sedikit, kulitnya putih berkurang satu. Pasti dia rajin, benar nggak? Tenggelam, naik lagi, tetap sama, masih banyak putih-putih. 3, 4, 5, aduh udah frustasi dia. Aduh udah 6 nih, 6. Udah ke 6 nih. Begitu berdiri, ajaib. That's it. In that second, habis. Kulitnya udah kayak bayi lagi. Itulah keajaiban Tuhan. Bukan di pertama, kedua, Tuhan bahkan titik terakhir. Tuhan berikan kuasanya yang menyatakan dia Allah yang hidup. Tidak main-main. Titik langsung. Tidak kayak dokter minum ya. Ini 1 minggu, nanti 1 minggu akan ada perubahan dikit-dikit. Tidak. Tuhan, that's it. In that second. Langsung. Itulah kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kemuliaan bagi Tuhan. Gak ada yang bisa mengalahkannya. Nanti kita lanjutkan, kita dengar dulu lagu him pujian bagi Allah Tritunggal. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini lagu kembali lagi. Tuhan yang pegang. Siapa yang pegang hidup Anda, hidup saya. Siapa yang pegang semua yang ada di dunia ini. Baik Indonesia maupun seluruh dunia. Siapa yang pegang? Kuasa si jahat pun,
kuasa baik, kuasa apapun siapa yang pegang. Apalagi anak-anak Tuhan siapa yang pegang? Tuhan yang pegang. Wah, Pak Marion, kenapa sih setan juga dipegang? Tidak ada satu kuasa pun yang diizinkan Tuhan. Ingat ya, setan masih kasih izin sementara kuasanya. Setan itu adalah malaikat yang jatuh, masih diizinkan. Sampai nanti Yesus datang kedua atau hari kiamat. Semua masih diizinkan. Siapapun yang ada di dunia ini, di dalam kendali Tuhan. Kalau ada seseorang, suatu apapun yang tidak ada dalam kendali Tuhan, itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Dengar baik-baik ya, Allah kita beda. Allah kita Tritunggal. Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, berkuasa dari kekal sampai kekal. Amin. Dia yang pegang Anda dan saya. Kalaupun Anda dipegang Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan mati pun, dia pegang dalam hidup yang kekal. Cilakalah Anda dan saya kalau bukan Tuhan yang pegang, pada saat di dunia sukses, hebat, nyaman, melayani Tuhan di gereja setiap hari. Tapi begitu mati, Tuhan mengatakan, I don't know you, aku nggak kenal engkau, nyahlah engkau. Pergi dari hadapanku. Kasihan banget, karena that's forever and ever and ever, selama-lama-lamanya. Jangan main-main. Masih di Hymn and Sacred Music with Sharing bersama saya Mario Sitori. Kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, harusnya saya akan bahas juga tentang expository kita. Tentang Raja. Kitab 2 Raja-Raja 2. Tentang Elia nih. Jadi berdekatan nih. Sharingnya, khotbahnya Bapak Titus. Waktu hari Minggu kemarin sama expository kita. Pas kebetulan Tuhan yang pimpin. Nanti kita akan sampai di sini. Bapak dengar Bapak Ibu Saudara. Setelah berhasil. Dia melihat mukjizat Naaman. Dia hanya sujud. Mau memberikan segalanya. Saya sujud dia segalanya. Karena Tuhan bekerja begitu ajaib. Dia hampir kalau dia jatuh pada waktu dia marah waktu Elisa tidak mau bertemu dia. Hanya mengatakan tidak melakukan tindakan apapun yang spektakuler di matanya, di mata karyawan, di karyawannya, pengawalnya. Misal dia pulang saja, betapa dia masih mendapat kusta sampai mati. Tapi dia mendengar firman Tuhan dari Elisa dan diteguhkan oleh pengawal-pengawalnya kepercayaannya. Dan diteguhkan 7 kali. Diuji pertama. Tidak ada sedikit perubahan. Tidak ada. Bapak dengar baik-baik. Tidak ada perubahan apapun. Tidak ada. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Tidak ada. Keenam. Yang kasih kekuatan pun malu juga dia. Mati gue tinggal 7 nih. Masa sedikit pun nggak ada. Sedikit aja. Kasih sedikit dari Tuhannya. Yehova Allah Tritunggalnya Elisa. Nggak ada loh. Begitu ketujuh. Total. Langsung 180 derajat berubah. Itulah Allah kita hidup. Amin. Jangan stop Bapak Ibu Saudara. Don't give up. Setan ngomong, udah Marion stop. Udah Bapak Ibu Saudara yang dengar Hymn and Sacred Music Sharing, berhenti kata setan. Udah bunuh diri saja, pakai narkoba, cari dukun, cari agama lain. Silakan. Yesus yang kamu sembah tidak ada apa-apanya. Sudah percuma. Setan akan selalu ngomong itu. Tapi ingat, Allah berbicara. No. Terus jalan. Terus ingat seberapa jauh sampai saat ini engkau telah aku pimpin. Seberapa jauh kamu telah aku pimpin. Don't give up. Jangan putus asa. Lanjutkan terus. Lanjutkan. Mungkin berlian, emas, berkat Tuhan tinggal 1 inci lagi. 1 inci lagi kita langkah. Tinggal 1 inci. Mungkin masih 3.000 kilometer lagi. Nggak ada yang tahu. Tapi keep on moving. Jalan terus kata Allah. Nyala setan dalam nama Yesus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Banyak orang gara-gara ini jauh melarikan diri dari Tuhan. Frustasi, bunuh diri, murtad, mengerikan. Tapi ada yang jalan terus walaupun terseok-seok. Karena dia tahu Tuhan yang pegang. Tuhan yang pimpin. Tuhanlah tidak pernah berubah. Aku yang berubah. Aku berubah. Karena Kristus yang mengubah aku. Tapi kalau perubahan kita menuju ke sengsara, kasihan. Akhirnya dia ngomong sama Elisa, Elisa, aku mau menyembah. Dia menyatakan bertobat, dia menerima Yesus Kristus, dia bertobat. Tapi dia ngaku kelemahannya, Elisa, aku kan kepercayaan rajaku. Kalau aku dibawa oleh raja menyembah di kuil dewa kami, ampunilah. Gimana Elisa? Elisa tidak ngomong banyak. Dia tidak menasihati, harus tolak, harus tidak. Dia hanya bilang, pulanglah dengan damai. Wah, Elisa cuma perkataan tuh.
Aku baru pertama mendengar Tuhan menjelaskan melalui pendeta Titus. Dia nggak jawab, oke, oh kalau gitu pura-pura kamu sakit perut. Atau kayak Daniel melawan. Mungkin ya, waktu itu dia belum kenal kan. Atau pura-pura sakit perut. Atau gimana ke alasan terus-terusan. Apa tuh gimana? Atau minta pindah, atau pindah apa. Ngaku aja bahwa kamu udah Kristen. Tidak. Elisa jawab, pulanglah dengan damai. Berarti apa? Jalani pergumulan hidupmu bersama Tuhan. Jalani pergumulan hidupmu bersama Tuhan. Kemudian dia minta bawa tanah ini. Satu bagal di tempat binatang punggungnya. Dia mau bawa tanah. Bukan berarti musyrik ya, bukan berarti apa ya. Itu istilah teman kita yang muslim. Musyrik bukan untuk disembah sujud. Kayak orang pulang dari Israel bawa air sungai Yordan. Bawa ini loh, ini bekas paku Yesus. Bawa semua pernak-pernik keagamaan, pernak-pernik Alkitab dari Yerusalem pulang ke Indonesia. Kemudian dikultuskan. Enyahlah setan. Tidak. Dia hanya bilang, saya mau ingat tanah ini bahwa dimanapun saya berada, saya mau Allah. Jadi dia mau kehadiran Tuhan. Kalau orang Yahudi kehadiran Tuhan, tabut Allah. Tapi bagi Naaman dan keturunannya, tabutnya bukan tabut Allah. Dia nggak mau. Dia hanya mau tanah yang dia bawa. Bukan menyembah tanah. Mengingatkan, God is here. God is here. God is omnipresent. Allah hadir. Dia mau itu saja. Tolong doakan. Dia pergi. Dia mau kasih uang, dia nggak mau. Nggak mau. Itulah hamba Tuhan sejati. Amin. Kalau Tuhan bilang enggak. Puji Tuhan, Tuhan menguatkan hidupku. Dia memberi aku berkat. Tidak ada sedikit pun running text di acara, di RPK atau dimanapun. Kirim ke rekening Marriott. Enggak ada. Nyala setan. Apalagi ketok-ketok pintu orang kaya. Tidak. Karena semua Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Soli Deo Gloria. Amin. Dia pergi pulang. Gehasi. Bodoh-bodohin bosnya, aduh gimana nih bodoh-bodohin. Dia mulai berpikir bermain-main ini. Banyak orang yang menjadi dekat sama tokoh-tokoh hebat. Tokoh hebat dari agama yang tidak ada apa-apanya. Tidak mengerti kehabisannya kenapa. Habis karena apa? Dia mau ternyata dia adalah tokoh-tokoh agama tanda petik atau hamba-hamba Tuhan. Perampok-perampoknya yang berjubah hamba Tuhan itu. Dia pergi sekolah teologi, belajar apapun, hanya mau melarikan diri dan memanfaatkan. Tuh orang-orang kaya semua tuh, hebat-hebat. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Bahkan dia dikasih Tuhan tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib, hebat. Tanda-tanda keajaiban yang Tuhan berikan. Tapi nggak ada apa-apanya. Karena apa? Setan yang berikan. Bukan Tuhan. Ini dia mengatakan, yo kejar. Permisi. Wah, Naaman kaget. Singkat cerita dia bilang, enggak ada keperluan nih untuk, taulah Elisa kan memalu, nanti untuk ini, untuk ngono, untuk ini. Langsung suruh ambil aja, ambil. Silakan. Singkat cerita pula, Tuhan gerakan Elisa. Ini something on it. Dia tahu apa yang terjadi. Akhirnya singkat cerita pula. Bapak Ibu baca ya. Baca baik-baik. Di 2 Raja-Raja 5. Tuhan kuasanya memindahkan penyakit. Bukan hanya karena aman. Keturunannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Anda yang bermain-main dengan firman Tuhan. Bermain-main dengan dosa. Dengar baik-baik. Kalaupun Anda kelihatannya aman, tentram, nggak apa-apa. Akan kena ke keturunan Anda, anak Anda, cucu Anda, anak dari cucu Anda, anak dari anak cucu Anda, anak-anak semua kena. Anda yang berbuat hati-hati, pikir baik-baik. Anda meninggalkan warisan miliaran triliunan untuk 7 turunan. Termasuk penyakit dan kutuk 7 turunan. Hati-hati. Dia nggak main-main, Bapak Ibu Saudara. Nggak main-main. Karena kita yang sering bermain-main, Allah bilang, you wanna play with me? Oke, wait and see. Kita lihat aja apa yang Anda bisa tahan. Karena ini tidak main-main. Bapak Ibu Saudara, saya mau lanjutan dari expository kita tentang Elia. Tentang Elia, bagaimana Elia
menghadapi apa yang terjadi di sebentar, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya ingin melanjutkan bagaimana ekspositori kita, bagaimana perpisahan antara Elia dan Elisa. Tapi saya rasa saya perlu memperdalam ini tentang Naaman. Naaman dan Gehasi. Dan seorang gadis yang sederhana. Dan Elisa, duta Allah. Ini semua pekerjaan dari Allah Tritunggal. Bagaimana kita melihat kekhawatiran, kegetiran. Gadis yang begitu polos, tapi imannya kuat. Dan Roh Kudus memakai transfer firman, transfer Injil ke istrinya. Istrinya kan Naaman. Naaman yakin ini firman Tuhan yang benar nih. Dan Naaman mendapat restu dari raja. Raja juga membuat surat. Sampai akhirnya dia sembuh dan menerima Yesus Kristus. Dia dan keluarganya. Tapi Gehasi yang terus melayani, melihat Elisa yang begitu kagum. Elisa adalah titisan. Wah, kayak begitu. Elia yang begitu hebat. Dia Elisa pasti lebih hebat lagi. Karena dia dengar. Dia akan mendapat power 2 kali lipat apa yang dilakukan Elia. Tapi apa yang terjadi? Yes, dia melihat kuasa Tuhan. Banyak orang-orang melihat kuasa firman dari pendeta Mangapul, almarhum. Kuasa firman dari pendeta Stephen Tong. Tapi bermain-main dengan dosa. Memanfaatkan popularitas untuk mencari objekan. Oh iya, objek. Woi, saya juga gereja loh dengan pendeta Stephen Tong. Wah, saya juga tenang. Saya juga reform. Pokoknya percaya. Ayo beli ini properti ini. Ayo ikut ini. Ikutlah asuransi saya. Saya juga reform. Saya takut Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak yang dititip sama setan. Jadi hamba-hamba Tuhan. Hati-hati. Mau bisnis apa, mau apa, pakai nama pendeta Stephen Tong, pakai nama reform. Apalagi saya udah lahir baru. Saya udah begini, udah bisa bahasa lidah. Lebih hati-hati lagi. Ujung-ujungnya, boleh nggak minta utang? Udah demi nama Tuhan, saya akan janji. Kadang-kadang orang yang begitu, lebih galak daripada orang yang memberi hutang. Lebih sadis, lebih maki-maki. Sebelumnya minta duit, minta tolong dengan nama Tuhan. Memakai ayat-ayat firman, hafal di otak. Begitu mau ditagih, mengatakan kita yang kurang ajar, kita yang nggak tahu diri, tidak sayang Tuhan, nggak mengerti, wah segala macam. Apalagi memakai popularitas. Ini loh, dia tahu orang-orang Kristen banyak yang kaya raya, banyak yang hebat-hebat, dengan pakai berdiri dengan foto orang-orang tokoh-tokoh penting yang dikagumi, yang hebat. Kemudian mengatakan, aku juga ini loh, jemaat di sini. Wah, come on follow me. Apa yang saya jual, terima. Mari, mau asuransi, properti, mudah, tenang. Saya Kristen juga di dalam Tuhan, saya kasih perpuluhan. Hati-hati Bapak Saudara. Saya katakan hati-hati. Orang-orang yang tetap melakukan begini, bisnis dengan cara agama dikira bisnis, menanam sedikit tapi untung banyak. Hati-hati. Keturunan Anda atau saya yang melanggar ini akan minum darah dosa Anda sampai mati. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak main-main. Itulah kebenaran dan keadilan Allah kalau udah ditegakkan. Saya hanya takut saja. Biarlah kiranya Roh Kudus memakai firman ini untuk Anda dan saya. Terus dikuatkan Tuhan, bertobat, dilahirbarukan yang belum mengenal Kristus. Diperbaharui yang sudah lupa, udah mau lari dari Tuhan, diperbarui, ditransform. Kembali ke salib Kristus. Minta ampun, diperbarui iman, pengharapan, kasih kita kepada Kristus. Itu ada pekerjaan Roh Kudus. Nggak ada yang lain, Roh Kudus yang ketiga. Juga RPK. Terus diperbarui setiap hari. Amin. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita semua. Kepada Indonesia. Segala kemuliaan bagi Tuhan, Allah Tritunggal. Di tempat yang maha tinggi. Dengan bangkit berdiri, kita dengarkan lagu hormat bagi Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Amin.